Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, senang dan bahagia sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda sekalian. Insyaallah kita akan lanjutkan tadabbur kisah-kisah Al-Qur'an. Kisah kali ini kisah seorang yang sangat luar biasa. Namanya disebutkan dan bahkan menjadi nama surat, yaitu surat Yusuf. Ketika di pembukaan surat Yusuf ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami akan ceritakan kepada kalian, pada engkau wahai Nabi Muhammad SAW dan umatnya, ahsanal qasas, kisah yang paling bagus di dalam Al-Qur'an. Dan ketika kita membaca, saya sendiri ketika membaca episode dalam surat Yusuf itu banyak tertegun merenungkan, subhanallah, banyak sekali, luar biasa. Diawali dari mimpi melihat 11 bintang bersujud, ya. Kemudian itu dikabarkan oleh ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Lantas ini akan menjadi satu hal yang sangat luar biasa dalam hidup beliau. Tapi untuk mendapatkan sesuatu yang besar ini harus melewati tahapan-tahapan yang luar biasa juga, ujian-ujian yang berat. Dihasati oleh saudaranya, uktulu Yusuf, bunuh saja saudaranya. Begitulah hasad kadang sesama anggota keluarga. Ketika muncul hasad sesama anak ini, merasa bahwa dia lebih diutamakan, lebih disayangi, dicintai, anak kesayangan begitu. Padahal perasaan saja, yang namanya Nabi Yusuf kan beliau anak yang kecil, terkecil ya, sehingga orang tua itu biasanya memberikan perhatian khusus gitu kan. Dan ini ternyata dipahami lain. Akhirnya diajak main, bohongi orang tuanya. Lantas dicemplungkan al-kufi ghayabatil jub, di sumur yang sangat dalam, ditelanjangi bajunya. Bayangkan, ditemu oleh kafilah, ya, ditemu itu bukan dibalikan kepada orang tuanya. Memang zaman dahulu itu begitu ya, jadi lakotoh ya, lukotoh atau lakotoh, barang teman bisa dijual, jadiin budak di Mesir. Di Mesir dijadikan budak. Di situ pun ujian belum berhenti. Ya, ternyata sang majikan malah berusaha menggodanya karena Nabi Yusuf ini diberikan kegantengan yang luar biasa. Ada yang mengatakan ya, konon sampai setengah kegantengan laki-laki di muka bumi ini ala kulli hal. Ya. Dan akhirnya tergoda. Ya. Ini wanita ini tergoda dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bahkan diajak untuk berbuat zina. Ya, wa ghallaqatil abwab, ya, pintunya ghallaqa itu pintu itu sudah ditutup banyak ya, pintu gerbang, pintu utama, sampai pintu kamar ditutup. Wa qalat haytalak sini Yusuf, ya, nggak ada siapa-siapa, cuma berdua doang. Laqad hammat bihi wa hamma biha. Secara naluri insaniyah manusia yang namanya seorang pemuda ya pasti tertarik, apalagi wanita cantik ya, istri dari atau pejabat raja mungkin pada saat itu ya. Nah ini kan luar biasa, nggak ada siapa-siapa. Tapi sungguh menarik sekali ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah beliau ya, bahwa qala rabbi asijnu, ya Allah, asijnu, penjara itu lebih aku sukai ya, kata Nabi Yusuf alaihissalam, daripada aku melayani perbuatan dia. Dan akhirnya Allah selamatkan ya. Tapi apa? Dimasukkan ke dalam penjara. Dalam sebuah Israiliyat diceritakan ya, Nabi Yusuf alaihissalam merasa bosan di penjara. Ya Allah, kok lama sekali ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukannya engkau dulu minta penjara lebih aku sukai. Seandainya, kata para ulama, dia minta diselamatkan ya, tidak harus mengucapkan penjara begitu. Ya insya Allah Allah selamatkan. Tapi inilah memang proses bagian dari kisah Nabi Yusuf di penjara bertahun-tahun sampai akhirnya ya, Allah Subhanahu wa taala keluarkan ya, kemudian jadikan beliau seorang pejabat ya, yang mengurusi keuangan negara pada saat itu, mengatasi krisis yang menimpa di saat itu. Nah di saat itulah saudara-saudara Nabi Yusuf ya merasa kekurangan bahan makanan dan akhirnya datang ke Mesir ya. Tidak disangka ternyata ya pejabatnya adalah saudaranya dia sendiri yang dulu dia ingin dibunuh, dicemplungkan ke dalam sumur. Tapi begitulah ya,
kehidupan itu berubah ya. Jangan semena-mena yang ketika di atas bisa jadi suatu saat nanti kita di bawah ya. Yang sedang sekarang memiliki izzah atau kekuasaan belum tentu itu akan langgeng ya. Nah, kisah Nabi Yusuf menggambarkan demikian. Nabi Yusuf yang dulu dizalimi ternyata justru malah menjadi seorang raja yang luar biasa ya, dan mempunyai kekuasaan, dan akhirnya saudara-saudaranya yang menzalimi datang ya kepada beliau. Pada saat itu beliau mampu untuk membalas kejahatan saudara-saudaranya, tapi di saat beliau mampu membalas, tapi beliau memilih memaafkan. Inilah akhlakul kibar ya, akhlaknya para orang-orang besar. Di saat mampu membalas dendam, dia lebih memilih memaafkan. Ini berat itu ya, untuk menjaga ukhuwah persaudaraan ya. Terkadang apa, kita seringkali mewariskan dendam itu sesama anak, sesama keturunan, bahwa dulu saudara-saudara, kakek dan ayahnya, orang tuanya begini dan begitu, diwariskan ke anak-anaknya padahal nggak tahu apa-apa ya. Tapi Nabi Yusuf ya mampu ya memberikan contoh bahwa dendam itu tidak memberikan manfaat apa-apa, justru memaafkan yang akan memberikan rasa cinta ya. Ternyata jawabannya di ayat yang 100, inna rabbi latiful lima yasha. Itulah nama Allah yang latif, yang maha bijaksana ya. Al-Latif ya, nama Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dengan cara yang lembut, yang diduga itu adalah musibah, ujian, ternyata ingin mengangkat derajat seorang hamba. Mari kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa sekali, bahwasanya ukhuwah itu harus kita jaga, kesabaran dalam memberikan hal-hal yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak suudzon. Belum tentu yang saat ini musibah akan menjadi petaka, enggak. Bisa jadi itu adalah cara Allah mengangkat seorang hamba. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.